ya tanpa sadar udah 8 kali kita mengadakan Lead Fest ya. Jadi berbagai pembicara, berbagai topik yang sangat menarik yang saya harap sangat bermanfaat buat kita semua. Tapi hari ini kita akan bicara tentang penjualan. Nah, penjualan ini punya hubungan benci tapi cinta nih dengan para pebisnis, dengan para pemimpin ya. Jadi banyak para pemimpin bisnis itu mengakui bahwa penjualan itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, bahkan dikatakan sebagai ujung tombak perusahaan, gitu ya. Tapi nggak semua orang nyaman berjualan, nggak semua orang merasa dirinya penjual, nggak semua orang merasa bertanggung jawab dengan penjualan. Nah ini bahaya. Ya, hari ini kita akan mencoba untuk mengupas kenapa bisa begitu. Dalam pengalaman saya sebagai seorang coach, biasanya keraguan non-salesperson. Kalau para penjual, ya seperti yang hadir hari ini ya Pak Dedi, Pak Tony, itu sudah nggak usah ditanya lagi, pasti bilang dengan penuh keyakinan bahwa penjualan itu tugas seorang pemimpin, itu jelas. Pertanyaannya adalah kenapa banyak juga para pemimpin yang tidak merasa penjualan adalah tugas dan tanggung jawabnya. Dia sadar bahwa KPI-nya berkaitan erat dengan penjualan, tapi teknis menjual biar orang lain aja deh, jangan saya. Misalnya seperti itu. Kenapa kok itu sering terjadi? Nah, kita akan coba kupas hari ini. Tapi berdasarkan pengalaman saya, biasanya karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan dan ketidakpedean sang pemimpin terhadap penjualan. Ya, banyak orang merasa tidak perlu belajar ilmu menjual, tidak perlu menguasai ilmu penjualan, karena kan saya orang accounting. Mungkin sebelum jadi pemimpin, dia orang accounting. Atau kan saya kan orang HRD, saya kan orang operation. Mungkin sebelum ditunjuk sebagai pemimpin, beliau punya latar belakang yang non-penjualan. Nah, ini salah satu halnya, kalau kita kuasai ilmunya, maka kita akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang menarik begini, ketika di era pandemi ini banyak orang kena skakmat, ya, skak atau bahkan skakmat, ya, nggak bisa ketemu orang, nggak bisa pitching, nggak bisa ini, nggak bisa itu, harus tutup. Dan banyak orang mati langkah, skak atau skakmat. Yang menarik, para leaders yang ngerti penjualan nggak kena mat, mungkin kena skat, tapi bisa berkelit dan nggak kena skakmat. Tapi bagi mereka yang tidak menguasai ilmu penjualan, udah skak, nggak bisa gerak lagi, kena skakmat dia. Kenapa begitu? Mungkin gambarannya seperti ini. Jika Anda seorang koki yang baik, jika Anda seorang ahli masak yang baik, maka ketika Anda masuk ke dapur Anda dan ada banyak bahan atau 1, 2, bahkan mungkin banyak bahan yang kurang, Anda akan bisa segera berinovasi. Misalnya kalau masak, masuk ke dapur, udah siap, minyak udah panas, kemudian wajan udah di tempatnya, pengen bikin anggaplah nasi goreng begitu, tiba-tiba garam dan bawangnya habis. Garam dan bawang putih habis. Itu adalah bahan inti untuk bikin nasi goreng, kan begitu. Bagi para koki biasa, koki amatir seperti saya, game over udah. Nggak bisa masak nasi goreng, nggak ada garam, nggak ada bawang. Udah kita beli aja. Kita order, kita bungkus aja makan di rumah. Udah nggak bisa masak. Game over. Karena bahan utamanya garam dan bawang putih hilang. Tapi seorang koki profesional akan segera berinovasi. Nggak ada garam, dia mungkin pakai lemon, dia mungkin pakai kecap asin, atau apapun yang ada di dapur itu dia bisa gunakan untuk menggantikan bahan-bahan yang hilang. Karena dia seorang koki yang terlatih dan memiliki ilmu masak-memasak yang baik. Saya nggak punya ilmu masak, maka saya akan bilang itu game over. Sama halnya dengan para pebisnis, para pemimpin. Ketika nggak boleh pitching, nggak boleh ketemu, nggak boleh face-to-face, banyak orang bilang, aduh game over, nggak bisa dia jualan, nggak ketemu muka, nggak bisa. Nggak bisa dia jualan di masa krisis ekonomi, nggak bisa. Game over, nggak bisa. Tapi seorang leader yang mengerti penjualan akan segera berinovasi. Nggak ada garam, dia pakai lemon. Nggak ada garam, dia pakai kecap asin. Yang penting masakannya jalan terus. Mungkin rasanya nggak sama, mungkin bisa lebih enak, mungkin kurang enak, tapi yang jelas bisnis jalan terus, tidak berhenti karena situasi. Itulah saktinya para pemimpin yang mengerti penjualan. Nah, oke. Supaya nggak panjang lagi, karena waktunya semakin jalan lagi, saya segera menyapa Pak Dedi Budiman, speaker kita pertama pagi ini. Selamat pagi, Pak Dedi. Selamat pagi, Pak Hans. Wow, Pak Dedi, kita sangat excited untuk ketemu Pak Dedi pagi ini, karena begitu banyak yang kita mau pelajari. Waktu kita masih 4 menit sebelum saya harus serahkan panggung kepada Pak Dedi, maka boleh nggak dikenalkan sedikit, Pak? Siapa Pak Dedi? Saya sih udah kenal benar, karena saya mengamati karya-karyanya di berbagai majalah, bukunya Pak Dedi juga saya baca. Tapi mungkin ada beberapa teman yang baru pertama kali kenal siapa ini seorang Dedi Budiman. Silakan, Pak. Oke, baik. Saya izin kenal ya, Bapak Ibu semua.
izinkan saya menampilkan slide. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah nama lengkap saya, Deddy Budiman. Ya, saya adalah seorang sales trainer. Jadi kenapa saya sales trainer? Karena memang saya memberikan training buat orang sales. Perusahaan saya Drop Dinamis. Orang suka nanya, dinamisnya kenapa pakai Y, Pak, bukan pakai I ya? Karena nama saya DEDY, bukan DEDI. Begitu ya. Jadi Drop Dinamis adalah singkatan dari nama saya. Terus juga saya bersama teman-teman ada buat beberapa komunitas. Ada komunitas sales Indonesia. Di sini ada salah satu dari pengurus dari Jawa Timur juga, Ibu Rica. Beliau adalah ketua dari komunitas sales salah satu pengurus komunitas sales di Jawa Timur. Ada juga beberapa teman-teman di sini, ada Pak Kurnia, ada Pak Bu Megawati, sama Pak Acuan juga kita bikin namanya Sales Director Indonesia. Dulu Pak Han juga pernah sharing di sini ya, ini kurang lebih. Terus juga saya aktif banyak membantu guru-guru SMK di seluruh Indonesia untuk ngajar mereka tentang bagaimana cara jualan. Jadi kurang lebih seperti itu, ini ada beberapa buku-buku saya. Jadi itu kurang lebih profil singkat saya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, saya kembalikan ke Pak Han. Terima kasih. Thank you Pak Deddy. Ya, jadi kita udah tahu dong ya kualifikasi trainer kita yang pertama pagi ini. Tapi saya penasaran Pak Deddy, sales ini kan dunia yang menakutkan gitu ya. Kenapa kok memilih menekuni dunia sales? Kenapa nggak yang lain aja gitu Pak Deddy? Jadi pakar entrepreneur udah banyak Pak, pakar leadership sudah banyak, pakar marketing sudah banyak. Tapi saya lihat sedikit sekali orang yang concern di sales. Karena masih banyak orang punya persepsi yang salah di sales. Jadi kita tidak aneh mau di lapangan ditanya kerjanya apa, mereka sebut marketing, padahal mereka jualan. Jadi banyak terjadi pemahaman yang salah tentang profesi sales dan orang juga masih pandang sebelah mata tentang profesi sales. Bahkan menarik, Pak Han, kemarin ada yang mention saya di TikTok, seorang sales punya pacar, ketemu calon mertua, terus calon mertuanya, kamu kerjanya apa? Kerjanya sales, terus akhirnya nggak boleh pacaran lagi sama anaknya. Jadi itu banyak yang terjadi. Persepsi yang tidak bagus tentang sales. Makanya saya sama teman-teman sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu bikin komunitas sales Indonesia. Tujuannya adalah mengedukasi orang bahwa sales itu profesi yang baik. Jadi kita punya slogan adalah bangga jadi sales Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Bukan cuma bangga sebetulnya ya, tapi juga sebetulnya ini adalah profesi yang sangat penting, sangat vital. Terutama kalau mau bisnis sukses, ya mau nggak mau mesti ngerti sales begitu ya. Betul gitu ya Pak Deddy ya? Ya. Oke Pak Deddy, saatnya untuk belajar nih sekarang. Maka teman-teman, inilah Pak Deddy Budiman yang akan belajar mengajarkan, berbagi kepada kita ilmu sales leadership saya ketemu 4 terus dari tadi. Karena saya ilmunya baru nyangkut ke 4 gitu. Pak Deddy udah nyangkutnya ke 5 ya. Ini adalah sales leadership 5.0 ya. Silakan Pak Deddy. Oke, terima kasih Pak Han. Sebelum saya mulai, tadi saya sudah mengenalkan diri. Apakah boleh Bapak Ibu sekalian yang hadir juga boleh mengenalkan diri supaya saya pengen tahu nih bidangnya, dari bidang apa, latar belakangnya seperti apa. Boleh tulis mungkin nama saya bergerak di bidang apa, jadi biar bisa tahu. Nanti kadang-kadang saya suka kasih contoh-contoh, dan contoh-contoh itu biasanya relevan dengan yang nulis namanya. Dan biasa kalau kita mau jualan, gimana mau jualan baik kalau kita nggak kenalan, begitu ya. Jadi saya sangat menghargai sekali Bapak Ibu sekalian yang open kamera, karena kalau open kamera kelihatan seperti Bu Anissa, Ibu Devina, Ibu Josephine, ya, Ibu Nani, ya Pak Hadi. Nah kalau boleh buka kamera, siapa tahu mungkin kita pernah ketemu di jalan begitu ya, bisa saling menyapa. Pagi juga Ko Acuan, ini salah satu bos saya ini, bos Glodok ya. Ko Acuan siap. Pak Han udah tulis ya tuh, Pak Han contoh yang baik tuh ya, langsung tulis tuh. Pak Han lebih sering seperti coaching. Yang lain boleh silakan tuliskan. Ya karena satu hal penting dalam menjual adalah, apalagi sebagai pemimpin, kita harus bisa jual diri dulu sebelum jual produk ataupun jual jasa. Nah, coba kita lihat ya. Ibu Heri ya, Heri Travel Umrah. Terima kasih. Hanya 2 orang, Bapak Ibu sekalian. Saya lihat pesertanya hadir 300 orang ini. Oke. Pak Faustinus, Hardware IT. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu sekalian boleh tulis namanya. Satu hal penting, kalau kita mau memimpin sales, kita sendiri harus bisa jualan. Nah, cara jualan paling gampang adalah apakah Anda bisa merawakan diri dengan sangat baik. Terima kasih. Wah, ini banyak orangnya beragam sekali ya. Ini orang yang bagi ngurusin teks pajak. Wah, ini juga ada Prudent juga hadir. Ada Business Development, Pak Jaki dari apa perusahaannya. Oke, ini adalah siap. Terima kasih ya. Boleh tulis juga perusahaan bergerak bidang apa supaya kita bisa tahu. Dan satu hal penting buat sales adalah networking itu penting. Siapa tahu pas saya butuh ini nih ya. Dari kota mana juga boleh ya. Dari kota mana boleh. Siap. Terima kasih. Wah, ada angkutan darat juga ya. Macam-macam. Ada CV wujud unggul. Wah, mewujudkan sesuatu yang unggul. Terima kasih. Ini banyak dari Surabaya ya. Banyak dari Surabaya. Terima kasih. Siap, sudah sebagian isi yang terima kasih yang sudah isi. Semoga yang belum isi segera kembali ke jalan yang benar. Oh, bukan ya. Semoga yang belum isi boleh isi karena hal penting kita bisa berkomunikasi. Terima kasih.
Nah, Bapak Ibu teman-teman semua berbicara tentang sales leader. Sebenarnya apa sih yang mau kita bahas ketika berbicara tentang sales leader? Jadi gini, Bapak Ibu tadi Pak Han sudah menjelaskan bahwa sekarang kita sudah dalam kondisi pandemi nih, virus corona. Terus mesti gimana? Apa yang harus dilakukan? Ini kan satu hal yang perlu kita pikirkan sama-sama. Tadi disilakan kita jangan sampai kena skakmat begitu ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua dalam kondisi seperti ini, ada sebuah kalimat yang bagus sekali. Terlihat jelas ya di screen Bapak Ibu sekalian ya. Kalimat ini mengatakan bahwa hidup ini bukan sekedar menunggu badai itu berlalu, tapi tentang belajar bagaimana kita bisa menari di tengah derasnya hujan. Ya, sekali lagi saya coba bacakan, jadi hidup ini bukan sekedar menunggu badai itu berlalu, tapi hidup ini adalah tentang belajar bagaimana bisa menari di tengah derasnya hujan. Nah, kira-kira buat kita nih yang mau fokus di jualan gitu ya, walaupun latar belakang berbeda-beda ya, tapi tentu kita semua ingin sebagai sales leader, sebagai pemimpin pengen mengembangkan tim kita. Nah, kira-kira apa hubungannya kalimat tadi dengan kita semua? Tolong jangan dijawab hubungannya baik-baik aja, Pak. Nah, apa hubungannya kalimat tadi? Di tengah derasnya hujan, kita harus belajar bagaimana cara bisa menari di tengah derasnya hujan. Ya, di tengah badai, kita harus belajar bagaimana bisa menari di tengah derasnya hujan. Nah, kira-kira ada yang boleh bantu saya? Apa hubungannya kalimat tadi dengan kita? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengikuti acara seperti ini, akan jauh lebih maksimal kalau Bapak Ibu sekalian terlibat aktif. Ya, jadi yang mungkin lagi masak, masaknya matiin dulu kompornya, ya. Dan nanti masak lagi di sini, ya. Ya. Tapi kalau mau ngopi, boleh sambil ngopi. Kalau masak, berbahaya sekali. Sambil ngopi, boleh. Nah, coba tuliskan kira-kira. Apa sih, ya, kira-kira hubungannya kalimat tadi buat dengan kita semua? Boleh ditulis, Bapak Ibu sekalian? Yuk. Karena para leader itu biasanya aktif-aktif, betul ya, proaktif. Bukan hanya duduk diam, manis, tapi juga mereka aktif terlibat. Silakan, atau yang mau open mic langsung juga boleh. Apa hubungannya kalimat tadi? Mungkin, Pak, kalimat tadi nggak kebaca. Oke, saya tampilkan lagi ya. Ini kalimatnya. Dilihat baik-baik, terus coba pikirkan. Apa hubungannya kalimat ini dengan kita? Silakan, Bu Hana mungkin, Bu Devina, Pak Setiawan, ya, Rica, Ibu Ria, Bu Anissa, ya, yang lain silakan. Ada? Wah, kelihatannya semua masih sepi. Oh, ini ada Ibu Rica yang jawab ya. Rica mengatakan di saat kita mengalami kesulitan, kita harus komitmen untuk terjual atau tetap bersinar. Wah, luar biasa ya. Bersinar. Rika ini teman-teman sekalian adalah calon supervisor dari salah satu perusahaan otomotif di Surabaya ya. Nah, mobil Daihatsu kalau nggak salah. Jadi kalau butuh mobil Daihatsu silakan ya, orangnya ada di situ. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pasif, cuma nunggu mujizat, tapi do extra mile. Terima kasih Bu Hana, terima kasih ya, terima kasih sudah jawab. Jadi apa sih hubungannya kalimat tadi dengan kita semua? Ya, wah, Pak Rudi, that's the way life is ya. Terima kasih yang sudah jawab ya. Kegiatan sekarang seperti belajar dance in the rain. Terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dari kalimat tadi hubungan dengan kita, apalagi dengan jualan, apa hubungannya? Hubungannya begini. Sekarang kita di tengah badai ini. Betulnya badai apa? Badai pandemi COVID. Tapi kita harus terjualan nggak? Harus. Target naik terus. Siapa di sini yang targetnya turun? Nggak ada. Tetap target naik terus. Ya, walaupun di adjust, tapi 2020 di adjust, 2021 kita harapkan naik lagi. Jadi semua kita orang sales pasti targetnya selalu naik. Nggak pernah target turun ya, kecuali tahun 2020 mau nggak mau di-adjust karena kondisi yang memaksa. Tapi 2021 sudah setahun kita pandemi, mau nggak mau kita harus target atau fokus. Nah, jadi artinya kalimat tadi punya artinya adalah di tengah badai pandemi COVID, kita harus tetap belajar bagaimana cara bisa jualan di tengah pandemi COVID. Ya, karena kalau kita disuruh menari di tengah deras hujan, hati-hati bisa kesambar geledek, bisa mati. Tapi kalau kita belajar tahu tekniknya, maka kita akan bisa menari di tengah deras hujan. Sama, jualan juga. Bagaimana bisa jualan di tengah deras hujan? Kita harus belajar bisa menari. Nah, banyak orang bertanya, Pak, jadi gimana bisnisnya? Saya bilang, puji Tuhan, alhamdulillah bisnisnya sangat bagus sekali di tengah pandemi COVID ini. Pertanyaannya, kok bisa? Sedangkan begitu banyak orang kesulitan cari orderan di luar sana. Nah, ini jadi hal yang menarik kan? Kenapa saya bisa? Saya katakan bahwa saya tahu caranya. Kenapa saya tahu caranya? Karena saya belajar. Jadi Bapak saya ketika Maret 2020 pandemi COVID datang, waktu itu saya punya training sudah full berapa kota sampai Maret April ini udah tinggal jalan dong. Tiba-tiba pandemi COVID datang, semua di cancel Bapak Ibu sekalian. Pusing nggak? Pusing. Anak saya 2, istri saya di rumah tidak bekerja karena saya ingin istri saya fokus ngurusin anak-anak begitu ya. Terus tiba-tiba orderan saya semua hilang. Terus apa yang harus lakukan? Wah, mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, saya belajar lagi sampai malam ini juga macam ikutin training ini itu pembelajaran. Akhirnya saya ketemu cara, oh seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian di tengah pandemi COVID ini, artinya Anda harus belajar bagaimana cara bisa. Nah, Bapak tahu polanya. Nah, sekarang saya mau ajak satu orang untuk bermain sebentar ya. Kira-kira siapa yang bisa diajak main? Ibu Devina, apakah boleh
saya ajak ngobrol? Boleh Bu Devina? Saya tanya dulu, saya harus izin ya. Boleh Bu? Boleh, Pak. Boleh, siap. Bu Devina, saya konfirmasi dulu. Bahwa kita Betul, baru Pak. pertama kali ketemu. Betul nggak, Bu? Betul. Betul ya, supaya tidak kong kali kong. Oh, saya sama Rica Iya. udah sering ketemu ya. Ini seperti adik saya sendiri, Rica ya. Tapi kalau Bu Devina baru pertama kali ketemu. Nah, Bu Devina, begini. Bu Devina tinggal di mana? Di Surabaya atau Saya di di Jakarta? Bekasi. Oh, di Bekasi. Artinya mesti pakai paspor ini ya? Oh, enggak ya? Iya. enggak ya. Mohon maaf, Bu. Nah, Bu Devina di Bekasi. Bu, begini. Kalau kita jualan, ketika ketemu dengan wanita, ibu-ibu gitu ya, adalah pantangan. Tidak boleh kita nanya umurnya. Jadi sangat tidak etis ke wanita ya. Saya tanya, Bu Devina umurnya berapa? Nggak boleh itu, ya nggak etis. Tapi kalau laki-laki masih oke. Nah, tapi hari ini saya tidak mau tanya Bu Devina. Tapi saya tebak umur ibu boleh apa nggak? Saya tanya dulu. Boleh apa nggak? Boleh, Pak. Boleh. Boleh ya? Serius ya? Oke. Serius. Kalau gitu saya akan ajak main sebentar dan saya akan tebak umur Ibu Devina berapa ya. Kita main Ibu ya. Ada 6 kartu. Ibu Devina cuma jawab ada atau tidak. Yuk kita lihat kartunya ya. Siap. Kartu yang pertama. Kartu yang pertama. Di kartu ini umurnya Ibu Devina ada atau tidak? Ibu cukup jawab ada atau tidak. Kelihatan jelas? Ada. Iya, Ada Pak. ya? Jadi di Ada. sini ada. Oke, terima kasih. Kita lihat yang kedua ya. Di yang kedua ini, umur Bu Devina ada atau tidak? Ada, Pak. Ada juga, siap. Jadi yang pertama ada, yang kedua ada. Cukup banyak ya umurnya ya. Oke, siap. Yang ketiga, ada apa nggak, Bu? Nggak ada, Pak. Nggak ada, nggak apa-apa ya. Kalau ada semua, 1063. Ya, oke, siap. Oke ya. Yang keempat, ada nggak, Bu? Nggak ada, Pak. Nggak ada, siap. Nggak ada. Yang kelima, ada nggak, Bu? Ada, Pak. Ada ya? Ada, siap. Bu, ada ya, siap. Oke. Yang keenam, ada tidak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Serius, Bu? Ini Bu nggak salah ngomong nih, Bu? Serius, Pak. Serius ya? Ibu muda sekali, ya ampun. Luar biasa. Paham ini banyak anak-anak muda yang ikut acara ini, nggak taunya ya? Bu Devina ya? Jadi umurnya 20 pun belum sampai. Betul ya, Bu ya? Iya, Pak. Betul. Ya ampun, luar biasa ya anak muda yang ikut acara ini menjadi pemimpin masa depan ya. Jadi umur Ibu adalah 19. Betul, Bu? Iya. Jangan panggil Ibu kalau gitu ya, panggil Devina aja ya. Ya, siap. Ya, nah Devina, pertanyaannya kok saya bisa tebak umur Devina? Kenapa kira-kira? Kenapa? Ayo. Coba pikir sebentar. Kalau bisa jawab, saya akan bilang terima kasih. Oh enggak ya, kalau bisa jawab artinya gue hebat. Kenapa Devina bisa tebak? Saya bisa tebak umurnya Devina. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Bingung ya, bingung ya. Nah, sekarang begini, saya ajak main balik boleh nggak? Karena Devina kan masih muda nih, masih fresh nih, masih kuliah mungkin ya, kuliah. Nah, Devina saya akan tulis angka di kertas nih ya. Devina tebak ya, saya ada pen, ada spidol, ada ini ya. Saya tulis, terus coba Devina tebak ya, angka berapa yang saya tulis ya. Boleh ya, coba aja, coba. Anak muda kan biasa berani-berani ya. Nah, saya akan ngomong sendiri ya, jawab sendiri, nanti Devina tebak umurnya berapa dari 6 kartu ini ya. Coba kita lihat ya, perhatikan baik-baik angkanya. Nanti Devina akan menebak ya angkanya berapa. Sebentar, saya mundurin dulu ya. Oke, nah Devina, di angka yang pertama ini perhatikan baik-baik, apa yang saya tulis itu ada. Ada ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama ada. Oke, lihat ya sudah ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua tidak ada. Yang pertama ada, yang kedua tidak ada. Teman-teman yang lain juga boleh ikutan ya. Kalau Rica udah pasti tahu dia. Yang pertama ada, yang kedua tidak ada. Oke, kita lanjut ya, Devina ya. Yang ketiga ada. Yang ketiga ada ya, yang ketiga ada. Oke. Yang keempat ada. Yang keempat ada ya Devina ya. Jadi sudah 4 kartu ya. Yang kelima, kartu yang kelima tidak ada. Tidak ada ya. Kartu yang keenam ada. Silakan Devina perhatikan baik-baik, ya. Kalau Devina bilang sudah diperhatikan baik-baik, sudah ya, saya tampilkan muka saya lagi biar kelihatan ya. Nah, Devina silakan tebak. Nanti Rica akan bantu tebak karena dia sudah ajaran khusus ilmu ini ya. Berapa Devina angkanya? Tebak. Atau teman-teman ada yang mau coba tebak, tulis di chat boleh silakan. Nanti kita cek. Yuk. Silakan. 44. Oke, ada lagi yang lain? Ya, angkanya berapa Devina mau coba? 44. Hah? Berapa Devina? 44, Pak. 44. Coba kita lihat ya, yang benar berapa? 45. Ya. Nah, teman-teman sekarang kenapa banyak yang
Mari 4445. Coba perhatikan baik-baik. Saya akan buka jawabannya ya. Kenapa 45? Yuk kita lihat baik-baik. Ini loh jawabannya. Kenapa sih 45? Perhatikan baik-baik ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Di yang pertama, saya bilang ada. Ketika saya bilang ada, di angka 1 pojok kiri atas ini disimpan baik-baik. 1. Ya. Di sini, saya bilang tidak ada. Abaikan. Di sini, saya bilang ada. 1 tambah 4, 5. Di sini, saya bilang ada. 5 tambah 18, 13. Betul ya? Terus di sini saya bilang tidak ada. Di sini saya bilang ada. 13 tambah 32, 45. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah tahu ini, sekarang Devina, menurut kamu, gampang atau susah menebak angka orang dengan pakai kartu ini? Gampang atau susah? Mudah, Pak. Kenapa mudah? Karena bisa dengan dijumlah. Yes. Ya. Karena Devina tahu caranya. Betul nggak? Ya, iya betul, Betul Pak. ya? Ketika tadi tidak tahu caranya, nggak bisa bingung semua 4, bingung, betul ya? Nah, ini yang terjadi. Banyak orang mau jadi sales leader, apalagi ini masih 19 tahun ya, mau jadi leader hebat banget ya. Nah, mau jadi leader, gimana caranya? Bingung juga. Nanti Pak Tony, saya sudah baca buku beliau juga ya, luar biasa sekali. Beliau sangat berpengalaman. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman semua, ini yang penting. Kita mau belajar bagaimana? Temukan polanya. Temukan polanya. Nah, makanya saya suka sekali, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika kita belajar, satu hal belajar yang paling bagus itu adalah belajar dari pengalaman orang lain. Kenapa belajar dari pengalaman orang lain, Pak? Karena begini, ya. Kali ini saya mau ajak sama Dita, ada Dita ini aktif sekali katanya ya, sambil pegangin maskernya, sambil megang pen, begitu ya, aktif bener ya. Nih, saya mau cerita Dita ya. Coba Dita boleh open mic? Halo. Oh, halo. Kayak telepon nih, halo juga kakak. Ya, kalian Dita aja lah, ini masih muda semua nih ya. Dita, saya mau nanya kamu tinggal di mana? Bekasi. Ih, banyak orang Bekasi kok di sini ya. Jangan-jangan satu komplek nih sama Devina. Nah, ya. Kamu pernah nggak di Bekasi lagi jalan di satu daerah, terus ketemu yang kamu nggak pernah lewat situ, terus daerah depannya banjir? Pernah nggak? Pernah. Pernah ya, Bekasi sering banyak banjir soalnya ya, sama kayak Jakarta. Nah, jadi tuh ketika pas banjir begitu, kalau kamu lagi naik motor, terus di depan banjir, kamu akan terobos atau putar balik? Kemungkinan akan putar balik. Putar balik ya. Dita bilang putar balik apa? Kalau banjir motor saya rusak gimana ya? Tapi kalau kita tanya orang lain mungkin ada yang terobos. Nah, kalau saya sendiri nih, Dita ya, kalau saya tanya, kalau Pak Deddy sendiri gimana? Kalau saya ketika di depan banjir, apalagi di Bekasi ya, di Bekasi kan tuh banyak juga motornya minta ampun, motor kayak semut, betul kan? Jadi kalau saya lagi jalan tiba-tiba di depan banjir, biasanya belakang saya ada motor juga, betul ya? Dan biasa orang Bekasi kan tahu sendiri, suka klakson, kaget diklaksonin ya. Kalau saya akan bilang, kalau saya seperti itu, saya akan berhenti, dan saya akan minta kalau mereka yang belakang pada mau klakson, saya bilang silakan mas. Mereka lewat tuh. Nah, ketika mereka lewat di jalan banjir tersebut, kalau mereka selamat, maka saya akan ikutin. Tapi kalau pas mereka lewat, motornya mogok, saya muter balik ya, muter balik. Nah, jadi Dita, ketika kamu lihat seperti itu, jangan langsung muter balik. Kalau ternyata motor kamu bisa lewat, kan sayang sekali. Betul ya? Nah, apa pembelajaran dari cerita ini, Dita? Lihat kemungkinan. Lihat kemungkinan. Berani menerjang. Ini kan berarti anggap aja banjir itu adalah kendala dalam sebuah bisnis. Berani mengambil resiko. Wow, luar biasa. Cocok jadi pembicara nih, paham? Besok tolong Ibu Dita jadi bicara selanjutnya ya. Nah, lebih tepatnya begini, Dita ya. Lebih tepatnya adalah bukan ngambil risiko atau bukan. Tapi lebih tepatnya adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita belajar dari pengalaman orang lain. Dia selamat ya, kita ikutin selamat. Betul nggak? Dia kecebur, jangan diikutin. Betul ya? Nyari jalan lain. Nah, kenapa kok acuan tuh sukses jadi pedagang ya di Glodok dan di Palembang? Betul ya? Nah, kita belajarnya sama beliau. Daripada coba sendiri, try and error, ujung-ujungnya apa? Error. Nah, ini jadi belajar penting nggak? Penting. Tapi akan jauh lebih baik kita belajar dari pengalaman orang yang sukses. Thank you, Dita. Nah, kita lanjutin ya. Jadi apa lagi, Pak, yang bisa kita lakukan supaya bisa memimpin dengan baik? Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, banyak orang berbicara tentang 4.0, tapi sebenarnya sadar nggak sadar, Bapak Ibu teman-teman semua, sejak tahun 2019 itu, Jepang sudah mengkampanyekan sebuah konsep namanya Society 5.0. Masyarakat 5.0. Yang benar Pak Deddy, nggak percaya googlingnya sendiri ya. Tahun 2019 itu Jepang sudah mengkampanyekan. Apa sih Pak? Padahal kita masih sibuk tentang revolusi industri 4.0. 4.0 sudah sekian tahun, berapa tahun terakhir sudah ada yang Society 5.0-nya.
Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi saya mau ajak kita jadi sales leader 5.0. Kenapa? Karena sekarang kita masuk di era masyarakat 5.0. Kalau masyarakat 5.0, kita menjadi sales leader 4.0, ketinggalan satu langkah. Nah, apa itu Society 5.0, Pak Deddy? Saya akan jelaskan secara singkat ya. Apa sih itu Society 5.0? 5.0 itu sebenarnya ada tahapan-tahapannya. Saya jelasin singkat aja ya. Jadi dulu ada namanya masyarakat 1.0, ketika itu masyarakat hidup dengan apa? Berburu. Jadi mereka kalau mau makan, mereka berburu rame-rame. Berburu apa? Dinosaurus, gajah, satu kampung rame-rame berburu gajah yang gede, gajah dipotong buat makan sebulan. Itu seperti dulu ya. Rame-rame, hunting dan gathering society, masyarakat 1.0. Kemudian berubah masyarakat, capek ngubur-ngubur gajah mulu, gajahnya ngamuk mulu lagi. Yaudah, daripada gitu kita melihara ayam aja deh, gitu ya. Ayam bener ya, bukan ayam kampus, ini ayam beneran ya. Terus tanam pohon lah ya. Jadi ini masuk era apa? Agricultural. Jadi mereka mulai beternak, berkebun, melakukan sesuatu. Mulai berubah ya. Ini masyarakat 2.0. Kemudian berubah lagi, masuk ke masyarakat industri. Nah, disinilah Society 3.0 beririsan dengan revolusi industri 1.0. Jadi orang mulai pabrik sudah mulai dibuka, mereka yang dulu beternak, berkebun, mulai ada yang kerja di pabrik. Masuklah era masyarakat industri 3.0. Nah, kemudian maju lagi berkembang, masuk ke masyarakat apa? Masyarakat 4.0. Masyarakat Information Society. Ini yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Di mana kita semua bekerja dengan apa? Dengan internet, dengan seperti ini saat ini ya. Karena pandemi memaksa kita semua menggunakan teknologi. Nah, tapi Bapak Ibu, teman-teman semua, ya, akhirnya Jepang melihat bahwa 4.0 itu ada satu kelemahannya. Apa itu kelemahannya? Nah, kelemahannya adalah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kelemahan dari 4.0 itu terlalu mengagung-agungkan teknologi. Akhirnya peran manusia lama bisa digeser. Nanti saya akan kasih analogi, perbandingan antara 4.0 dengan 5.0. Nah, 5.0 yang ditawarkan oleh Jepang itu sebenarnya seperti apa sih, Pak Deddy? Yang ditawarkan oleh Jepang adalah seperti ini. Jadi, human-centered society. Jadi, fokusnya itu bukan teknologi. Tapi fokusnya adalah manusia. Analoginya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini dari salah satu pencetus 5.0, Yuko Harayama mengatakan, Society 5.0 itu adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat pada apa? Manusia. Pada manusia. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, inilah era Society 5.0. Analoginya adalah seperti ini. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua pernah nonton Terminator gitu ya? Terminator apalagi kalau umurnya udah 30 tahun ke atas pasti udah pernah nonton Terminator ya. Terminator itu apa sih? Terminator itu Bapak Ibu teman-teman semua adalah teknologi, robot yang sudah semakin canggih, saking canggihnya dia mau menggantikan manusia. Ya kalau nggak percaya nonton lagi lah film Terminator ya. Itu 4.0 analoginya. Nah tapi analogi 5.0 adalah Iron Man. Bukannya Odading di Bandung tuh ya, bukannya udah lewat masanya ya. Iron Man artinya apa? Dia manusia. Teknologi si Jarvis dipakai, tapi untuk membantu manusia. Manusia yang kontrol penuh teknologi, bukan teknologi yang menggantikan manusia. Jadi orang suka tanya sama saya, Pak Deddy, sales digantiin lu sama teknologi lu. Wah, saya cuma ketawa. Dan saya bilang begini, sales tidak akan digantikan oleh teknologi. Yang benar Pak, betul. Tetapi orang sales yang kerjanya tidak pakai teknologi akan digantikan oleh orang sales yang kerjanya pakai teknologi. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, inilah era Society 5.0. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak? Nah, yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu teman-teman semua, jadi kita harus memahami, kita harus melakukan suatu hal dengan perubahan yang terjadi. Melakukannya apa, Pak Deddy? Nah, karena tema kita adalah sales leader, maka apa yang harus kita lakukan? Saya akan jelaskan sedikit ketika berbicara soal leader. Apa sih definisi leader, pemimpin? Ini John C. Maxwell mengatakan, pemimpin itu adalah orang yang tahu jalan akan dituju, menunjukkan jalan tersebut. Ini John C. Maxwell, pakar leadership. Ada lagi Warren Bennis, beliau juga pengarang buku On Becoming Leadership, ya, mengatakan pemimpin adalah orang paling berorientasi hasil di dunia. Dan kepastian dengan hasil ini hanya positif kalau seorang mengetahui apa yang diinginkannya. Terus juga ini ada orang Indonesia, tadi orang luar negeri semua, ini orang Indonesia. Namanya siapa? Namanya Sudria Munawar. Ya, Sudria Munawar ini, Bapak Ibu teman-teman semua adalah orang yang tidak disukai sama orang sales. Oh, yang benar Pak Deddy? Iya. Kenapa?
Karena bawaannya munawar mulu, apa-apa munawar. Begitu ya. Mohon maaf yang bapaknya munawar ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, munawar itu mengatakan seperti apa? Tadi kita lihat ya. Kita lihat Pak Sudria Munawar mengatakan pemimpin itu adalah seorang yang dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerjasama ke arah pencapai tujuan yang telah tentukan sebelumnya. Ini menurut para ahli lah ya. Nah, lalu apa definisi pemimpin menurut Anda? Kalau kita punya waktu banyak, kita mungkin diskusi. Tapi karena waktu saya cuma 30 menitan, jadi saya coba simpulkan. Kalau Pak Deddy ditanya apa itu pemimpin, maka menurut saya inilah pemimpin. Mau dibaca, mau di-capture, mau diapa, silakan dia hafalin, nggak usah dihafalin. Udah nggak ada, betul nggak ya? Jadi ngapain dihafalin juga ya? Jadi pemimpin itu seperti ini. Pak, panjang banget Pak, bisa disingkat nggak? Bisa. Jadi tanya Pak Deddy, pemimpin itu apa? Pemimpin menurut seorang Deddy Budiman adalah TST. Kok TST Pak? Apa Pak? Tahu sama tahu? Bukan. Tahu sama tempe? Bukan juga. Betul ya, pagi-pagi udah ngomongin tahu sama tempe ya. Jadi pemimpin itu apa? Pemimpin itu ini. Tahu tujuan yang mau dicapai, punya strategi yang tepat, dan mengembangkan tim. TST. Jadi seorang pemimpin. Nah, sekarang kita lihat korelasinya dengan era Society 5.0. Anda harus jadi seorang leader di era 5.0. Makanya Sales Leader 5.0. Bagaimana caranya? Strateginya. Tujuan saya tidak bahas, tapi saya membahas strategi untuk bisa sukses di era Society 5.0 itu adalah seorang leader harus memahami konsep H2O. H2O itu apa Pak Deddy? H2O itu adalah air, betul ya? Di tubuh manusia banyak air. Di planet ini, di bumi ini banyak air. Air itu penting sekali. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Ya, bukan manusia tidak bisa hidup tanpa cinta. Itu biasa orang yang lagi jatuh cinta, nggak bisa hidup tanpa cinta. Tapi kita nggak bisa hidup tanpa air. H2O. Lalu H2O artinya apa, Pak? H2O itu adalah sebuah akronim yang saya buat untuk kita memahami apa yang harus kita lakukan di tengah era Society 5.0. Yaitu apa? Ini dia. Jadi bila Anda mau menjadi seorang sales leader di era 5.0, maka Anda ketika bekerja, beraktivitas, Anda harus menjadi oasis. Apa itu oasis? Oasis itu mata air di padang gurun yang gersang. Jadi kalau di jalan di padang gurun saya melihat mata air, sumber air yang begitu menyegarkan, itu adalah oasis. Oasis adalah solusi. Jadi sebagai seorang pemimpin harus memberikan solusi kepada sales team Anda, membantu mereka supaya mereka bisa achieve target. Tapi ketika membantunya bagaimana? Ketika membantunya, Anda seorang sales leader 5.0 harus high tech. Jadi kalau Anda gaptek gimana? Kalau gaptek ya, kalau anak-anak sekarang bilang kelar hidup. Betul ya? Jadi kita harus high tech bekerjanya. Dan tapi apakah high tech-nya cukup, Pak? Nggak cukup. Kita harus apa? Juga namanya high touch. Kalau Anda cuma memberikan solusi sebagai pemimpin menggunakan teknologi, itulah era 4.0, di mana teknologi begitu dominan. Bahkan orang pikir, teknologi aja nggak perlu pakai sales. Tapi bagaimanapun, sales Anda juga manusia. Sales juga manusia. Jadi perlu disentuh hatinya. Makanya ada high touch. Kalau teman-teman sekalian memahami hal ini, supaya bantu mudah, mungkin habis ini boleh coba di YouTube cari lagunya Ari Lasso. Ya, Ari Lasso mengatakan bagaimana cara menaklukkan wanita. Buat teman-teman di sini yang sedang bergumul gimana cara menaklukkan wanita, mungkin sudah mencoba berkali-kali gagal, coba resepnya Ari Lasso. Gimana resepnya? Resepnya begini. Ari Lasso nyanyi ya. Mohon maaf kalau suara saya tidak bagus ya, karena saya bukan penyanyi. Nah, lagunya begini. Bagaimana cara menaklukkan wanita? Caranya adalah sentuhlah dia tepat di mananya? Di kakinya? Di matanya? Di hidungnya? Di mananya? Di hatinya. Dia akan jadi milikmu selamanya. Yes. Sentuh hatinya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian sebagai sales itu sering nge-push sales kita. Ingat, sales juga manusia. Kalau Anda push terus, akhirnya apa yang terjadi? Mereka patah. Kita harus sentuh hatinya juga. Makanya berbicara soal engagement. Bagaimana membangun engagement? Engagement itu adalah high touch. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman, semua, terutama para leader di tempat ini, ketika di era 5.0 ini, maka apa yang harus dilakukan? Anda harus menjadi seorang sales leader 5.0, memberikan solusi dengan pendekatan high tech dan high touch. Jadi leader, sales leader adalah apa? Pemberi solusi. Solusi apa? Solusi kepada sales team, solusi kepada perusahaan Anda, kepada pelanggan Anda. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, inilah yang perlu kita pahami. Sales leader 5.0, memimpin dengan H2O, high tech, high touch, oasis. Saya kembalikan ke Pahan karena mau ada waktu katanya untuk bertanya jawab. Saya masih ada waktu kurang lebih 5-10 menit. Silakan, Pahan.
Wah, Pak Tony. Waduh Pak Dedi, saya lagi sibuk mencatat, ini tiba-tiba dipanggil ya, karena banyak banget yang perlu dicatat nih Pak Dedi. So, terima kasih banget atas inspirasinya leadership 5.0 ini. Nah teman-teman, jadi udah jelas banget ya, bahwa sales itu ternyata bukan misteri. Ternyata kalau kita kuasai, ya Pak Dedi ini ahli sekali untuk membimbing satu persatu dari kita nggak tahu jadi tahu. Kalau kita kuasai, maka akan menjadi sebuah keahlian yang paling penting, paling vital buat kita. Oke, waktu kita mepet ya, jadi sebetulnya tinggal kurang lebih 15 menit lagi, tepatnya 17 menit sih, tapi kurang lebih 15 menit lagi, mari kita manfaatkan untuk tanya-jawab. Ya, jadi teman-teman, mekanismenya adalah silakan chat board kita dimanfaatkan untuk mengajukan pertanyaan. Nanti saya akan coba bacakan, Pak Dedi juga bisa monitor, jadi supaya nggak hilang makna dari pertanyaan tersebut. Nanti kalau Pak Dedi ingin cakap-cakap langsung boleh juga. Nah, ketika bercakap-cakap baru Anda unmute, monitor, dan kita bercakap-cakap. Oke, silakan ya, silakan. Pak Dedi, saya pengen pertama kali deh mengambil keistimewaan, karena kan yang lain lagi pikir, saya udah mikir dari tadi mau nanya apa sebetulnya, gitu ya. Ya, Pak Dedi, kan tadi ada TST nih. Ya, TST, tahu sama tempe, jadi bikin saya lapar ya Pak Dedi, tahu sama tempe. Pertanyaan saya, bagaimana sih seorang leaders itu selalu bisa akurat untuk mengukur TST ini? Ya karena kadang-kadang kan kita, pengalaman saya nih, ketemu dengan banyak leaders, TST tahu sih, tapi kadang-kadang TST-nya ini basi, alias kadaluarsa. Ya mungkin sebelum pandemi, setelah pandemi harus diganti, nggak diganti TST-nya. Nah, gimana caranya tips dan triknya Pak Dedi agar kita selalu up to date terhadap situasi terkini? Siap. Wah, ini pertanyaannya sederhana, jawabannya nggak sederhana nih ya. Siap. Ya, terima kasih Pak Han. Jadi, bagaimana sih kita sebagai leader TST? Ya, tadi akronimnya TST, tujuan, strategi, dan tim. Contoh sederhana, apa tujuan Anda? Ketika menjadi pemimpin, apa tujuan Anda? Ingin mencapai target. Apakah Anda ingin mencapai target? Kalau Anda mencapai target, itu memang kerjaan Anda dibayar untuk mencapai target. Nah, kalau seorang leader yang hebat, great sales leader, itu punya tujuan yang jauh di atas target yang diberikan oleh perusahaan. Dalam hal ini saya bicara tentang kalau ketika kita bekerja di perusahaan, ya Anda pasti diberikan target. Nah, ketika diberikan target, itu target perusahaan, bukan target Anda. Nah, Anda harus punya jelas apa tujuan Anda. Apakah Anda cuma mau jadi manajer? Oke, saya pengen jadi director, pengen jadi apa segala macam. Anda harus punya tujuan. Nah, tujuan itu harus terus di-review setiap waktu. Oke, apa yang saya mau capai dalam 5 tahun ke depan? Apa yang saya mau capai dalam 3 tahun ke depan? Ya. Jadi Anda harus punya, kalau nggak gini, kalau Anda nggak punya tujuan, waktu itu akan berjalan dengan cepat sekali. Dan saya menganalogikan orang yang nggak punya tujuan itu seperti orang yang tutup matanya dan dia berjalan. Dia udah asal jalan aja. Akhirnya sering kepentok, sering kemana. Tapi kalau dia punya tujuan, dia tahu, saya mau ke sana. Ya. Misalnya saya sendiri. Tahun 2005, saya masih bekerja sebagai seorang manajer di satu perusahaan di Jakarta. Saya baca buku John C. Maxwell. John C. Maxwell nanya lewat bukunya gitu ya. Apa yang dicapai 5 tahun ke depan? Wah, saya berpikir, cukup lama berpikir. Akhirnya waktu saya sedang suatu proses pergumulan, saya mau menjadi seorang pembicara. Padahal saya nggak ngerti jadi pembicara seperti apa ya. Waktu saya hanya seorang sales manager di sebuah perusahaan. Tapi saya bilang saya mau jadi pembicara. Bagaimana? Saya nggak tahu. Tapi mulai saat itu saya jelas tujuan. Saya 5 tahun ke depan saya mau jadi seorang pembicara. Padahal saat itu saya nggak ngerti. Saya cuma ikut seminar-seminar ya. Tapi saya, mereka luar biasa, pengen seperti mereka. Ya, saya punya tujuan. Setelah punya tujuan, apa yang saya lakukan? Saya mulai upgrade diri saya, akhirnya saya juga mulai kuliah lagi, ya. Makanya orang suka tanya, Pak Dedi kan orang sales, ya. Kok masternya pendidikan? Begitu orang suka tanya, ya. MPD, dia bilang MPD master percaya diri. Ya bukan, MPD itu master pendidikan. Nah, kenapa? Waktu saya kuliah S2 juga teman-teman saya bingung, teman saya kepala sekolah semua. Tanya, Bapak apa sales? Sales kok belajar pendidikan? Nah, karena saya bilang, saya mau jadi trainer, saya mau jadi pembicara, saya nggak ngerti. Makanya dan di Indonesia ini nggak ada sekolah trainer, nggak ada. Ada sekolah pendidikan. Akhirnya saya ambil S2 pendidikan. Kenapa? Karena saya punya tujuan. Nah, ketika Anda punya tujuan, tujuannya harus jelas. Mau apa? Ya, ketika sudah tujuannya jelas, makanya harus review setiap waktu. Nah, ketika sudah tujuan, maka kita lihat strategi. Nah, selama ini, maaf. Anda punya target. Nah, strateginya sekarang kita lihat. Dulu, waktu belum COVID, kita bisa melakukan banyak hal. Saya point training, saya bisa roadshow seluruh Indonesia. Kemana-mana. Mudah sekali. Tapi sekarang tiba-tiba pandemi, dibatasi. Nah, strateginya harus dirubah. Anda memimpin dulu era 4.0. Sekarang era 5.0. Makanya harus dirubah. Rubahnya gimana? Pendekatannya. Pendekatannya harus menggunakan high-tech, pakai teknologi. Kenapa? Sekarang mau nggak mau kita dipaksa pakai teknologi. Terus Anda leader gaptek. Ya kelar lah hidup lu.
Anda strateginya harus relevan seperti ini. Nah, strateginya seperti apa? Harus terus di-upgrade. Gimana caranya? Kita ikut event-event seperti ini, belajar, segala macam, yang buat kita, oh ya, ada strategi baru nih, apalagi yang relevan. Terus akhirnya, yang terakhir, tim. Kita ini leader. Leader itu harus mengembangkan tim kita. Kalau tim kita nggak berkembang, ya kita gitu-gitu aja. Anda sekarang manajer. Anda nggak mau disaingin sama anak buah. Jangan saya manajer paling hebat. Akhirnya nggak naik-naik. Ketika naik-naik, Anda jadi manajer terus. Sampai tua. Tapi kita kan jadi manajer, Anda ngembangin tim Anda jadi manajer, Anda jadi direktur. Jadi TST-nya harus direview setiap waktu. Begitu, Pak Han. Terima kasih. Wow, oke. Jadi memang pekerjaannya nggak bisa berhenti gitu ya. Yang paling susah mana, Pak? Tujuannya, strateginya, atau timnya? Yang pengalaman Bapak selama ini? Yang paling bikin pusing lah, gitu. Yang paling susah itu adalah dia nggak konsisten, Pak. Nggak kejebak ini kayaknya, Pak Deddy. Ya? Nggak kejebak. Ya. Yang paling susah kalau nggak konsisten. Oke, good. Ini saya masih nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Saya masih punya satu pertanyaan nih. Saya simpen just in case ada teman-teman yang mau nanya. Tapi belum ada yang ketik nih, Pak. Udah kebanyakan duit semua kali, Pak Deddy ya. Jadi udah bingung nih mau tanya apa, duitnya banyak gitu ya. Kalau gitu saya nanya lagi deh. Pak, kan zaman sekarang ini kan katanya sales itu tadi benar sih. Menurut saya nggak bisa digantikan dengan mesin. Tapi kan kenyataannya kan semua proses penjualan itu sekarang banyaklah ya, udah diotomasi dengan banyaklah digital, mesin, dan sebagaimana. Dan makin lama, makin canggih itu mesin. Nah, bagaimana nih, sebagai manusia, sebagai leaders, gimana kita, titik apa yang mesti kita asah sehingga kita tetap bisa berkompetisi dengan mesin-mesin dan elektronik yang menggantikan kita ini? Ya, ini pertanyaan yang banyak diajukan, Pak Hans. Orang bilang, wah, sales digantikan sama teknologi. Data membuktikan, Pak. Data membuktikan. Loyalitas pelanggan itu, kalau dilayani sama mesin, sama manusia, efeknya beda. Jadi kalau kita habis beli barang tuh ya, kalau mesin bisa menjawab kan, terima kasih Pak Han sudah beli produk kami, itu kan mesin yang jawab, betul ya? Tapi kalau manusia yang follow up, itu berbeda. Nah, jadi data sudah membuktikan, banyak penelitian membuktikan, kalau orang di follow up oleh sentuhan manusia, sama sentuhan mesin yang cuma sekedar menyapa, segala macam kering itu, hasilnya berbeda. Ya, makanya kalau sales biasa aja, sales kalah sama mesin, ya pasti dia akan hilang. Makanya tadi jawabannya adalah, sebenarnya apa yang harus dilakukan orang sales, apalagi kita semua para leader? Jawabannya tadi, Anda tidak akan digantikan oleh teknologi, tapi Anda akan digantikan oleh orang yang kerjanya pakai teknologi. Artinya sebagai leader harus terbiasa dengan teknologi menggunakan. Ketika memimpin, memanage, contoh sederhana, ya, seorang sales leader H2O, high tech, high touch, sama memberikan solusi. Contoh, kalau zaman dulu kita mau briefing tim kita offline, betul ya? Kita pasti bisa, kita apa segala macam, semuanya offline. Sekarang tiba-tiba semua harus online. Terus Anda bisa memotivasi mereka. Gimana caranya? Nah, caranya Anda harus bikin video singkat yang menginspirasi, memotivasi, Anda upload di TikTok buat tim Anda. Wah, misalnya itu kan menggunakan teknologi. Pak, gue nggak bisa pakai TikTok. Nah, ya itu pasti akan digantikan. Bayangin nggak kalau Anda nih, misalnya Ibu Josephine, Pak Setiawan, apa segala macam, atau siapapun di ruangan ini, bosnya menyapa lewat TikTok bilang begini. Saya pernah buat video khusus buat Richard tuh ya. Saya yakin video saya pasti disimpan, di-share kemana-mana sama dia. Betul kan? Nah, itu membuat engagement saya sama Richard tinggi. Ya, coba tanya Richard, siapa dia dibunuh, dia pasti akan ngomong banyak. Kenapa? Karena saya sentuh hatinya dia sebenarnya. Tapi menggunakan apa? Teknologi. Jadi itu maksudnya teman-teman sekalian, inilah H2O. Wow, ya. Saya juga ngikutin nih, wah TikTok minimal 3 sehari. Nah, ini gimana belajar caranya biar konsisten, bukan masalah jumlah, tapi konsisten. Nah, Pak Deddy ini jagonya. Nanti kita ngobrol lagi secara privat, Pak. Sekarang saya bacakan lagi, ada pertanyaan banyak soal masuk nih. Dari Ibu Dwi. Bu Dwi Ratna, hey Bu Dwi, udah lama nggak ketemu. Thank you for being here this morning. Beliau tanya nih Pak Deddy, bagaimana cara mencetak sales handal yang loyal kepada perusahaan? Nah, gimana nih Pak Deddy? Jadi ini tentang namanya employee engagement. Engagement itu keterikatan. Bagaimana orang itu melekat dengan perusahaan, ya, dengan kita. Jadi tadi saya bilang, makanya saya ketika buat konsep ini ada high touch. Karena manusia itu tetap perlu disentuh. Jadi kalau boleh saya melakukan kuis sedikit ya, teman-teman sekalian, coba kita bikin kuesioner sebentar ya. Anda kan pernah bekerja di perusahaan sebelumnya, ya. Ketika Anda keluar dari perusahaan Anda yang sebelumnya, apa karena masalah gaji atau masalah dengan atasan Anda? Saya pernah melakukan survei seperti ini. Kalau nggak percaya nanti lihat di TikTok saya pernah survei. 80% orang bilang, saya keluar Pak, karena atasan saya menyebalkan. Atasan saya nggak bisa ini. Jadi orang-orang hebat, kalau orang jelek sih keluar bodo amat ya. Sales hebat di perusahaan keluar. Bukan karena gaji, bukan karena apa. Tapi karena atasan mereka nggak memahami mereka. Jadi bagaimana engage ya? Anda harus jadi sales leader yang
mampu memotivasi tim Anda, jadi Anda juga bukan hanya memotivasi mereka, tapi harus menyentuh hati mereka. Makanya gunakan teknologi tapi tetap ada sentuhan manusia. Makanya ada pernah, kenapa lu nggak keluar? Gua nggak enak, bos gua luar biasa. Ya, waktu emak gua sakit, nyokap gua sakit, dia hebat sekali. Jadi kita jangan jahat, tiap kali ketemu, gimana omset, gimana omset, gimana omset. Kita jadi robot, ya, karena jadi omset. Jadi untuk menciptakan loyalitas itu, ya harus sentuh hati dia. Contoh sederhana, ya, dalam ketika ngomong engagement itu ada indikator-indikatornya. Salah satu indikatornya adalah dalam 7 hari, sales kita mendapatkan sentuhan, mendapatkan pujian dari atasan. Pertanyaannya, apakah Anda pernah memberikan pujian kepada atasan Anda? Enggak, Pak. Nanya omset mulu, Pak. Iya. Kalau tercapai dipuji-puji, kalau nggak tercapai dimaki-maki. Betul ya? Banyak kan maki-makinya daripada dipuji-puji. Nah, jadi buat loyal ya sentuh hatinya. Seperti Ari Lasso. Jadi kalau Ibu mau lihat, dengar aja lagu Ari Lasso. Itu tentang bagaimana membangun engagement. Kali itu artinya kita semua. Oke. Ya. Siap, kita download lagunya saat ini juga ya. Ada Pak Rudi yang bertanya. Sebelum Pak Rudi ada Ibu Riasari yang bertanya. Pak Dedi, karakter utama yang perlu dicari saat rekrut untuk mengetahui yang bersangkutan adalah sales yang konsisten dan self-motivated. Jadi pas interview ya, pas rekrutmen apa yang dicari ya, apa yang Pak Dedi lihat selama ini. Silakan Pak Dedi. Jadi menarik ini tentang sales recruitment. Saya mau katakan dulu begini ya. Ketika saya sebut nama, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu sekalian? Pernah dengar nama Joe Girard, Bapak Ibu sekalian? Ya, pernah dengar nama Joe Girard? Pernah ya? Joe Girard jago apa, Pak Han? Mobil. Ciputra jago jual apa, Pak Han? Properti. Betul ya? Ciputra identik dengan properti. Joe Girard identik dengan mobil. Ya. Kalau Joe Girard jual asuransi, mungkin berbeda. Ya. Jadi ketika kita mau cari sales, setiap perusahaan, setiap industri, itu profilnya berbeda. Ketika ngomong di retail, terus jual door to door, ketika online, dan segala macam profilnya berbeda. Ya. Nah, jadi terus pertanyaannya, Pak, bagaimana menemukan profil yang tepat? Kalau Anda sudah punya perusahaan cukup lama, Anda punya sales yang hebat, benchmark aja sales tersebut. Itu yang paling cocok. Saya sering kali menemui banyak sales motor, ya. Saya ketemu bos-bos dealer motor, bilang, ya, Godar, lihat tuh ya, sales kartu kredit tuh rajin banget. Kalau jualan bagus sekali. Gua rekrut jual motor, nggak bisa. Kok nggak berhasil ya? Iya. Karena profil orang jual kartu kredit sama profil jual motor berbeda. Nah, ini perlu bahas khusus, tapi intinya adalah profilnya berbeda. Anda temukan dulu di bisnis Anda, di industri Anda, orang saya seperti apa. Seperti itu. Jadi baru kita bisa tahu. Karena ketika ngomong banyak sekali indikator yang perlu, tapi yang paling penting adalah benchmark orang yang hebat di perusahaan Anda, cari profil seperti itu paling tepat, paling mudah, paling singkat. Gitu ya. Baik. Thank you. Profiling ya. Jadi karena orang pasti akan mengikuti pola-pola yang sudah ada. Benar banget. Pak Rudi juga bertanya nih Pak Dedi, bagaimana sentuhan manusia di sales untuk bidang general, apalagi retail? Karena sepertinya kok tergantikan ya Pak dengan teknologi, terbukti dengan banyaknya e-commerce yang bergerak cepat. Siap. Terima kasih. Banyak orang terfenomena dengan e-commerce, bahwa e-commerce itu nggak ada sentuhan manusianya. Ya. Padahal ketika e-commerce, ketika chat itu, yang balas chat manusia apa mesin? Kalau yang balasnya mesin sama manusia, beda apa enggak? Betul ya? Jadi sebenarnya di e-commerce ada yang kirim saya. Bagaimana tanggapan terhadap ini? Itu mesin saya tahu jawab. Kebetulan saya kenal sama ownernya. Lu gila ya? Lu gua habis beli barang disampai cuma begini doang. Pakai nama gua Pak Dedi, gimana kabarnya? Ini gimana? Kan berbeda, betul nggak? Itu soal sederhana, itu kan manusia. Ya walaupun diri itu akan berkurang orang yang betul, tapi kalau kita harus terbiasa dengan teknologi, kan manusia tidak bisa digantikan 100%. Mungkin ya orang-orang yang nggak bisa pakai teknologi pasti digantikan seperti itu. Jadi peran manusia tetap ada, cuma dia kolaborasi dengan teknologi, itu maksudnya. Benar. Kalau saya hobinya sepak bola nih Pak Dedi, bisa relate nih. Nonton siaran langsung 2 jam dibelain tengah malam, tapi kalau siaran ulang kita skip cari highlight-nya aja gitu ya. Jadi kalau hubungannya itu ada koneksi experience, pasti apapun dibelain. Pak, ini makin sempit lagi, makin seru nih sayangnya. Tapi nggak apa-apa, kita ngebut aja Pak ya. Ada pertanyaan nih, gimana caranya kalau salesnya ini semangatnya terang gelap? Wah, ini ganti lampu nih mestinya ya. Tapi gimana nih Pak Dedi kalau terang gelap kayak gini nih? Wah, ini yang nanya guru saya ini yang nanya. Pak Hendra hadir juga, Pak Hendra. Selamat pagi, Pak Hendra. Saya nggak ngeliat mukanya, lihat namanya ini ya.
Beliau guru saya nggak kompeten ngejawabnya ini sebenarnya ya. Jadi ini soal ujian dong ya Pak Dedi ya? Pak Hendra. Iya. Pagi. Sukses Pak Dedi trainingnya. Ya, siap Pak. Saya nggak ngeliat Bapak, ngeliat namanya ada Pak Hendra, ngeri ya. Ya, kalau beliau ini bukan nanya, sebenarnya beliau mengingatkan kita semua ya. Jadi saya izin jawab ya Pak Hendra ya, harus izin dulu sama guru ya. Ya, Jadi, terima kasih Pak Dedi. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, ketika Pak kita punya sales team turun naik itu wajar Bapak Ibu sekalian. Sama seperti jantung manusia, betul ya? Iya. Ada turun naik. Nah, yang penting turunnya jangan lama-lama, begitu ya. Turun jangan lama-lama, harus cepat naik. Nah, bagaimana cara motivasi? Ya, temukan lah ya, bagaimana cara motivasi mereka. Tadi saya bilang lagi, sentuhlah mereka hatinya. Ya, dan tugas kita adalah kalau memang, tugas kita kan sebagai leader, membina. Tapi kalau memang nggak bisa, nggak sesuai kita binasakan. Artinya apa? Tetap kita lihat orangnya seperti apa. Gitu ya. Jadi Pak Hendra, thank you Pak Hendra. Beliau lebih expert dari saya nggak berani terlalu banyak jawabnya. Ya. Thank you Pak. Thank you Pak Hendra, thank you Pak Dedi atas partisipasinya. Pertanyaan terakhir ya teman-teman, mohon maaf, saya tahu banyak yang pengen tanya, tapi waktunya mepet banget. Pertanyaan terakhir dari Pak Awan Nur Cahyo. Bagaimana nih dengan customer yang selalu PHP? Gimana? Wah, gimana apanya nih Pak Dedi? Coba dijawab dulu. Nah, gimana Pak? Lagu aja ya. Lagu ya. Itu Pak Awan coba cari lagunya Terlatih Patah Hati. Ya, lagu itu saya lupa lagu tiba-tiba lupa ya. Di Terlatih Patah Hati itu seringkali banyak orang tuh di PHP-in sama wanita. Ya, kita cobain ditolak, di apa segala macam. Jadi PHP customer tuh biasa. Ya, jadi kalau kita nggak di PHP malah aneh gitu. Kalau semua customer menerima kita cepat kaya. Jadi PHP ini biasa, ya ditolak, di apa kalau itu suatu hal yang biasa. Ya bangun lagi, jangan baper gitu ya. Kalau Anda di PHP, pergilah ke PHP, pizza delivery, ya Anda pesan, Anda makan, habis makan Anda senang lagi, semangat lagi. Gitu, ya. Thank you Pak Dedi. Ini thank you banget dijawab kayak gini nih. Paling susah nih. Makanya kalau ngomong sama orang sales, penolakan PHP itu bagian dari pekerjaan. Sama kayak kita ngomong dengan petinju, dipukulin gimana? Dipukulin bagian dari pekerjaan. Nggak mau dipukulin badminton aja kan begitu. Kalau jadi sales di bidang bisnis ditolak, nggak mau, aduh cari yang lain aja deh yang bebas penolakan gitu. Kira-kira Pak. Ini Pak Dedi yang ngomong bukan saya cuma terjemahin aja. Baik Pak Dedi, seru banget tapi waktunya mepet banget. Saya tinggal 1 menit lagi. Saya butuh closing notes dari seorang Dedi Budiman. Tapi sebelum saya serahkan untuk closing notes, saya ucapkan banyak terima kasih. Waktu yang sangat singkat tapi sangat menginspirasi kami semua. Silakan Pak Dedi untuk closing notes-nya bagi kami semua. Silakan. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, saya pakai slide terakhir dari ini aja ya. Saya punya ada slide terakhir, mana dia? Oke. Nah, jadi ini Bapak Ibu, teman-teman semua, apa sih harus kita lakukan? Jadi marilah kita sebagai sales leader, sebagai pemimpin, sadarilah bahwa kita ini sebagai sales leader harus berikan solusi kepada sales team kita. Ingat baik-baik, berikan solusi pada mereka. Dan lakukanlah pendekatan dengan menggunakan teknologi, high-tech, dan tetap sentuh hatinya. Jadi inilah yang buat kita akhirnya bisa eksis, bisa mencapai tujuan kita, bisa mengembangkan tim kita. Ya, kalau saya izin juga Pak Han, mungkin kalau Pak Dedi kalau mau mengembangkan tim seperti apa, kebetulan saya di tanggal 27 Maret nanti, apakah boleh saya izin share informasi sedikit? Silakan, Pak Han, ya? silakan Ya. Pak Dedi. Jadi buat teman-teman sekalian, saya tanggal 27 nanti akan bikin satu online training hybrid salesman. Nah ini penting sekali bagaimana sales kita bisa menjual secara online dan offline. Ada 3 materi saya bahas tentang bagaimana merubah mindset mereka, bagaimana memahami customer journey-nya, bagaimana menangani keberatan pelanggan. Nah, ini penting sekali buat kita ngembangin tim kita. Nah, itu saya akan adakan hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021, jam 1 sampai jam 3. Investasi cuma 195.000 karena ini buat orang sales. Jadi saya tidak menjual mahal-mahal. Kalau mau nanti bisa japrik saya atau nanti bisa lihat di TikTok saya, di sosial media saya, teman-teman sekalian, tanggal 27 Maret 2021, jam 1 sampai jam 3. Jadi teman-teman sekalian, salesman aja di hybrid, apalagi leadernya mau tidak mau, kalau enggak kita akan ketinggalan. Jadi selamat menjadi seorang sales leader 5.0. Saya serahkan kepada Tuhan. Terima kasih. Wow, boleh nyalakan mikrofon semua, kita tepuk tangan yang paling kencang buat Pak Dedi Budiman. Ya, thank you Pak Dedi. Hanya waktu saja yang memisahkan kita. Thank you. Terima kasih Pak Dedi. Kita akan masuk ke pembicara selanjutnya setelah ini sambil saya kasih kesempatan catat dulu pelajaran yang Anda dapatkan dari Pak Dedi. Oke, kurang lebih 30 detik kita akan masuk ke speaker kedua kita.